Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada vonis. Gitu. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil, kalau saya kembalikan aja. Dengan pesimis terus, Mas Indiarto, mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat, kita kembangkan gitu. Pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah masyarakat. Jadi hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik. Pak Mahfud, salah satu hal yang kita saksikan begitu gegap gempitanya pada taruhlah 3 atau 4 bulan terakhir. Salah satunya adalah karena fatwa MUI berkaitan dengan penistaan agama. Menurut Anda, apakah sebesar itu pengaruh MUI yang kemudian bisa mengubah jalannya kondisi masyarakat? Menurut Anda, apa sih pengaruh fatwa MUI? Begini, fatwa MUI itu sampai hari ini udah ribuan, sekurang-kurangnya ratusan lah, mendekati 1000. Tapi kan tidak pernah ribut sejak dulu. Ya. Ini karena situasi aja sebenarnya, kan seperti saya katakan tadi, ini ngikuti soal-soal politik yang sedang panas ini, gitu kan. Jadi sebenarnya fatwa itu biasa saja, dan fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Tidak harus diikuti. Tidak bisa. Memang ulama yang memutuskan. Iya, berdasarkan penelitian, diskusi yang sangat dalam. Fatwa itu adalah legal opinion, pendapat. Oleh sebab itu setiap ulama bisa berbeda-beda. Maka di Islam Anda kenal ada fatwanya Imam Hanafi, fatwanya Imam Hambali, Syafi'i, itu beda-beda dalam kasus yang sama. Di Indonesia saja sekarang fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI itu berbeda-beda. Dalam urusan bunga bank beda, dalam urusan presiden perempuan beda gitu, dalam urusan hari Natal beda. Kenapa? Karena fatwa itu hanya pendapat hukum, tidak mengikat. Sama dengan fatwa Mahkamah Agung. Jangan dikira wah ini Mahkamah Agung yang berfatwa, tidak harus diikuti. Tetapi diikuti boleh. Saya tidak bisa mengerti nih, karena pandangan saya namanya MUI lembaga besar, ulama banyak. MA lembaga besar, hakim-hakim agung isinya. Iya, memang tidak boleh. Kalau Mahkamah Agung itu yang boleh diikuti vonis, bukan fatwa. Kalau fatwa itu kan permintaan, ini ada begini, gimana baiknya? Begini. Tapi kalau nanti ada perkara lalu divonis beda, vonis yang berlaku, bukan fatwa. Gitu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, fatwa itu juga selalu dihindari oleh para ulama yang soleh-soleh itu. Karena apa? Karena hanya pendapat hukum dan takut salah. Misalnya ada orang datang, Pak Indiarto tolong dong saya diberi fatwa ini. Pak Indiarto nyuruh saya ke Pak Mahfud aja. Itu saya nyuruh lagi, nyuruh lagi sampai 20 orang balik ke Pak Indiarto lagi. Itu kisah lahirnya fatwa-fatwa itu. Oleh sebab itu apa ini artinya? Tidak mengikat. Gitu. Tidak mengikat. Nah, sekarang itu orang lagi mencari alat pemicu untuk bergerak bersama-sama, ketemulah di majelis ulama itu fatwanya. Lalu muncul Gerakan Nasional Pembela Fatwa. Coba majelis ulama bilang aja, saya tidak perlu pembela, kamu tidak usah bergerak gitu. Kenapa sih kalau bilang gitu aja? Biar tidak ribut. Bisa, karena fatwa itu bukan hukum. Sekali lagi fatwa itu bukan hukum. Dalilnya apa Pak Mahfud ngomong seperti ini, bahwa fatwa itu bukan hukum? Fatwa itu bukan hukum, ya sudah prinsip umum di dalamnya. Begini, yang dikatakan hukum itu satu, kalau aturan abstraknya itu undang-undang. Kalau dalam Islam namanya al-qanun, ditetapkan oleh negara, Negara itu dalam menetapkan aturan, itu legislatif, kemudian menetapkan vonis, itu yudikatif. Nah, oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat, dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim
dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada vonis, gitu. Nah, itu dalilnya kalau di dalam hukum Islam.